Jejak agen rahasia Belanda dan kaitannya dengan Raffio Patra. Dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Niha Alif. Hai, menelisik sejarah ke belakang. Ternyata keberadaan Intel Belanda di negeri ini tak lepas dari kaitannya penjajahan. Saat Jepang masuk ke wilayah Republik Indonesia dan mendesak Belanda keluar, mereka mulai membangun kekuatan Intel di Australia yang bernama Nevis. Belanda terus mengamati kondisi Indonesia, mulai dari militer, ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Maka tak heran saat ada kerusuhan 98 disinyalir ada campur tangan agen Belanda. Saat ini agen Belanda sudah memiliki markas di Jakarta. Belanda dari dulu tak rela Indonesia merdeka, makanya setiap ada kesempatan selalu mencari titik lemah negara ini. Mereka disinyalir merekrut agen lokal mulai dari LSM hingga yang kini disebut SJW. Nevis mencapai puncak popularitasnya ketika dipimpin Kolonel Simon Spoor yang kemudian menjadi Jenderal Knil di Indonesia. Selain bertugas untuk mengawasi serta memberikan informasi mengenai kondisi keamanan dan kekuatan pihak Republik Indonesia, tugas lain yaitu mereka melakukan perang urat saraf dengan menyebarkan provokasi dan berita-berita bohong agar memecah kekuatan Republik Indonesia dari dalam. Salah satunya adalah merekrut orang pribumi untuk menjadi mata-mata Nevis. Dengan menggunakan agen-agen dari pihak pribumi akan lebih mudah untuk masuk ke wilayah Republik untuk mengamati gerak-gerik mereka dari dekat. Tidak jarang Nevis juga memperkerjakan para informan dari penduduk sipil pribumi untuk mendapatkan informasi tentang kekuatan militer Republik. Para informan ini bersedia melakukan pekerjaan karena diiming-imingi imbalan dari pihak Nevis berupa uang. Saat ini Intel Belanda bukan lagi bernama Nevis, tapi hanya berganti nama lain dengan tujuan yang sama. Makanya akun @digembok sempat mengungkap kalau Roy Spiekersburg merupakan agen Gigs. Hubungannya dengan Raffio Patra selain disinyalir sebagai pasangan LGBT juga sebagai mata-mata Belanda oleh akun tersebut. Ungkapan akun @digembok tentu saja menarik untuk dipelajari, apalagi ditarik dari sisi historis. Kemungkinan besar Raffio Patra saat ditangkap masuk ke dalam mobil dinas Roy Spiekersburg adalah mata-mata Belanda. Ini sudah menjadi kewenangan aparat untuk menyelidikinya lebih dalam. Ya, dari segi historisnya agen Belanda kerap memunculkan provokasi dan adu domba. Bisa saja pesan WhatsApp yang berisi ajakan penjarahan dan pembakaran memang disetting untuk menimbulkan kerusuhan di negeri ini. Terlebih momentumnya saat fokus pemerintah teralihkan untuk menangani wabah corona. Pada saat yang bersamaan, di daerah luar Jawa terjadi pengibaran bendera RSM yang dilakukan sejumlah orang yang mengaku dibayar, persis dengan historis Intel Belanda yang memang suka mengiming-imingi penduduk lokal untuk membuat kekacauan. Ya, belum selesai kasus Veronica Koman yang ditenggarai didukung oleh pihak Australia agar mendorong Papua merdeka. Kini kita dihadapkan kasus Raffio Patra. Semoga status saksi Raffio bisa diangkat menjadi tersangka dan bisa mengusut aktor utamanya, karena di dalamnya juga menyangkut martabat kepolisian yang sering dituduh salah tangkap dan gegabah. Saya yakin aparat memiliki bukti yang kuat sebelum penangkapan, apalagi laporannya dari tubuh kepolisian sendiri. Mengenai alasan WA-nya dihack dan sebagainya, tentu polisi bisa bekerja sama dengan provider untuk membuktikan itu semua. Lewat pengadilan akan dibuka historis akun pengguna WhatsApp. Apakah benar Raffio menjadi korban hacker atau hanya akal-akalan dari dia dan Roy Spiekersburg saja? Kini kedubes Belanda mulai cuci tangan menyelamatkan koleganya dan pura-pura tidak mengenal Raffio.
Kepolisian bisa saja menyelidiki kasus ini lebih dalam dengan menyita ponsel mereka dan meminta pengadilan untuk membuka historisnya. Saya yakin ada penemuan yang mengejutkan karena benang merahnya sudah terlihat begitu jelas. Ya, karena bukannya beberapa minggu ke belakang polisi memang sudah menangkapi kelompok anarko yang merencanakan aksi penjarahan. Kini dengan motif yang sama, mengajak kerusuhan, tapi yang diserukan oleh SJW dan ditutupi staf diplomat. Jangan-jangan ini bukan kebetulan semata, apalagi organisasi kemanusiaan seperti Kontras getol menuntut pembebasan tapi enggan mengklarifikasi hubungan Raffio dan staf diplomat Belanda. Apakah yang mereka tutupi? Apapun motifnya, menjual informasi ke negara ke pihak asing sangat tercela, apalagi di tengah kondisi pandemi corona. Begitulah kura-kura. Demikian ahi-ahi, uhi-uhi, dan ihi-ihi mereka.